Dalam sebuah kesempatan belum lama ini, putri dari pengacara kondang Rasman Arif Nasution tampil di hadapan publik, didampingi langsung oleh sang ayah. Momen itu menjadi salah satu momen paling mengharukan, terutama saat sang putri mulai membuka suara tentang kesedihan yang selama ini dipendam. Dengan mata yang berkaca-kaca dan suara bergetar menahan tangis, Putri Rasman mengungkapkan betapa berat beban batinnya selama kasus hukum yang menjerat ayahnya mencuat ke permukaan. Ia merasa bukan hanya sang ayah yang menjadi korban dari proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga keluarga mereka yang ikut merasakan tekanan dari berbagai pihak. Papa adalah sosok ayah yang sangat baik. Di rumah, dia bukan pengacara yang keras atau tegas seperti di luar. Dia penuh kasih, perhatian, dan selalu ada untuk kami. Rasanya tak adil melihat Papa diperlakukan seperti ini, ujar sang putri sambil menyeka air mata. Ia juga menceritakan bagaimana ayahnya selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab sejak mereka kecil. Bahkan ketika diterpa berbagai isu, Rasman tetap menunjukkan ketenangan dan kekuatan di hadapan keluarga. Ketegaran itulah yang membuat sang putri merasa tergerak untuk menyuarakan isi hatinya kepada publik. Tak hanya itu, dengan rendah hati Putri Rasman juga menyampaikan permintaan maaf kepada Hotman Paris Hutapea atas segala hal yang mungkin sempat menyinggung atau melukai perasaan dalam dinamika persoalan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa niat keluarganya bukan untuk menciptakan konflik, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan secara jujur dan terbuka. Kalau selama ini ada kata-kata papa atau sikap yang dianggap kurang pantas terhadap Pak Hotman, saya pribadi, sebagai anak, ingin menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya. Semoga ini bisa jadi awal dari penyelesaian yang lebih damai dan beradab, ucapnya dengan suara pelan namun penuh harap. Lebih jauh lagi, sang putri juga secara terbuka menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar sudi memperhatikan kasus ini secara objektif dan memberi jaminan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa tekanan, tanpa keberpihakan, dan tanpa kepentingan apapun. Kami hanya rakyat biasa yang sedang menghadapi badai. Kami percaya hukum adalah jalan keadilan, tapi kami juga butuh perlindungan dari Bapak Presiden agar proses ini berjalan benar-benar adil, katanya sambil memegang erat tangan sang ayah. Momen ini menjadi gambaran lain dari sosok Rasman yang selama ini dikenal vokal dan garang di ruang publik. Di balik sosoknya yang tegas, ternyata ada sisi keluarga yang lembut yang kini ikut terluka. Apakah pengakuan penuh emosi dari sang putri akan membuka mata publik? Atau justru memunculkan babak baru dalam perjalanan hukum yang penuh kontroversi ini? Satu hal yang pasti, di balik gemuruh opini dan sorotan media, ada keluarga yang mencoba bertahan dan berharap keadilan benar-benar bisa menemukan jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi Ini bahasa Arab, bahasa Inggris jago nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka kepada Bapak Prabowo Subianto. Perkenankan saya sebagai anak yang sangat menyayangi ayahnya menyatakan harapan saya yang dalam dari hati saya. Ayah saya, Dr. Haji Rasman Arif Nasution, SH, SAGM, PhD, bukan hanya seorang advokat, tapi juga ayah yang hebat, kuat, dan selalu mengajarkan kami kejujuran dan keberanian dalam membela kebenaran. Saat ini, ayah saya sedang menghadapi tuntutan hukum yang padahal bukti-bukti sudah jelas, pengakuan hakim pun sudah terang. Sebagai seorang anak, hati saya teriris melihat perjuangan ayah saya yang seolah-olah diputarbalikkan oleh keadaan. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang saya hormati dan percayakan keadilan agar hukum di dunia ini tetap tegak lurus. Saya percaya bahwa keadilan bukan hanya untuk orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa, tapi bukti-bukti yang membenarkan
dilampirkan oleh pihak kepolisian hingga ayah saya tersangka dan terdakwa sampai sekarang. Saya juga bertanya dalam hati, apakah etis seorang pengacara yang memamerkan gaya hidup bebasnya tidak dapat dibungkam oleh tekanan atau kekuatan. Ayah saya adalah ayah yang kuat dan hebat, tapi saya tahu di dalam dirinya ada kelelahan yang sangat mendalam. Sebagai seorang anak, saya hanya ingin melihat ayah saya bebas dan menjalani hidupnya dengan tenang dan terhormat. Kami tidak minta keistimewaan, kami hanya minta keadilan. Untuk ayah saya, ayah tetap semangat dan kuat. Ingat ya, ayah diadili bukan karena ayah korupsi. Ayah diadili bukan karena ayah pembunuh. Kami gak pernah malu jadi anak ayah. Percaya ya, setelah ini akan ada rencana Allah yang lebih besar untuk ayah. Full support untuk ayah, full bagi cinta untuk ayah dari Putri dan kami anak-anak ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anakku, jujur demi Allah saya nggak tahu yang sebentar ini berbicara. Yang Khalif juga, ya terima kasih nak, tetap berjuang. Mudah-mudahan Tuhan melihat dan Presiden Pak Prabowo, Majelis Hakim, karena mereka ini menyaksikan persidangan itu terus gantian, tidak pernah absen. Kadang Dr. Rizka, Dr. Andi, Echa, Bu Eli, Bu Ade, Putri, kemudian Khalif yang tiap hari, tiap minggu datang. Saya menjadi semangat buat saya. Ya, mudah-mudahan kalian berdoa terus, Tuhan melindungi kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup bang.